Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita akan mulai ibadah Jumat Agung pagi hari ini. Saya mengajak kita semua berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh bersama-sama mengambil bagian di dalam ibadah Jumat Agung untuk mengingat pengorbanan Tuhan buat kami. Engkau pernah mati, disalib, menebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami bersyukur Tuhan. Untuk itu kami ada pagi hari ini untuk menyembah Tuhan, bersyukur, menikmati kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih, urapi setiap kami, urapi seluruh jemaat Tuhan yang mengambil bagian di dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Yang terbaik ku terima darimu, rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalammu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima darimu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna.
Engkau dahsyat Tuhan. Engkau mati buat kami. Engkau rela menyerahkan nyawamu sehingga setiap kami diselamatkan. Setiap kami diberikan kemenangan. Kami yang terikat, ada kuasa Tuhan yang melepaskan segala belenggu dasar kami. Kami yang berbeban berat, kami tahu di dalam darah-Mu ada kelegaan buat kami. Bahkan setiap kami yang sakit, kami mengalami kuasa-Mu, kami mengalami mujizat-Mu, kami mengalami pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama saya, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya layak bagi Dia, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus namanya. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah buat setiap kami pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, Jemaat Kekasih Hati Tuhan GBI Asia Afrika. Hari ini kita merayakan hari yang luar biasa, yaitu Hari Raya Jumat Agung. Hari yang begitu mulia. Mari kita tundukkan kepala dengan sikap hormat sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih kami masih boleh merayakan Hari Jumat Agung. Bahkan di tengah masa-masa pandemi seperti sekarang ini, Engkau tetap memberkati, Engkau tetap menolong kami. Makasih banyak ya Tuhan. Sebentar kami akan belajar firman Tuhan, pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Permuliakanlah nama-Mu dengan firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa segala tulisan yang Kau ilhamkan bermanfaat bagi kami untuk mengajar, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, mendidik kami dalam kebenaran. Permuliakanlah nama-Mu dengan firman-Mu sendiri Tuhan, sehingga baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, semuanya diberkati oleh Tuhan.
Makasih ya Tuhan, nama Tuhan Yesus saja dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua percaya, siap diberkati Tuhan kita lebih lagi, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, topik tema hari ini yang diberikan kepada saya adalah menang atas keakuan. Satu topik yang luar biasa. Berbicara mengenai keakuan, saya sudah merenung Bapak Ibu. Dari manakah sumber keakuan itu? Dari manakah manusia bisa ada sifat atau perilaku yang disebut egois, mementingkan diri sendiri, atau hari ini kita kenal dengan bahasa keakuan manusia? Mari kita baca firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kejadian 3 ayat yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita baru saja mendengar, membaca kisah tentang kejatuhan Adam dan Hawa. Manusia pertama, mereka sesungguhnya adalah manusia yang begitu lugu, murni dan suci di hadapan Tuhan. Pada awalnya manusia tidak diciptakan untuk menjadi manusia yang egois, manusia yang mementingkan diri sendiri. Tetapi dosa, pada saat dosa masuk Bapak Ibu, keakuan itu timbul. Keegoisan itu timbul, mementingkan diri sendiri dan mempersalahkan orang lain, membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Adam tiba-tiba dari seorang tokoh yang luar biasa, yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dia mempersalahkan istrinya. Pertama disalahkan Tuhan yang telah menempatkan Hawa, dan berikutnya Hawa disalahkan. Hawa juga mempersalahkan Tuhan yang menciptakan ular, dan baru berikutnya Hawa mempersalahkan ular. Bapak Ibu, manusia jatuh dalam dosa. Itulah sebabnya keakuan itu timbul. Saya sengaja mengulang perkataan ini biar kita semua sadar dari manakah sumber keakuan itu ada. Dari dosa, Bapak Ibu, dari iblis yang jahat itu. Berikutnya kita belajar bagaimana cara manusia mengatasi keakuan mereka. Sejarah membuktikan manusia belajar begitu rupa, dan manusia tahu bahwa keakuan itu dampaknya begitu sangat-sangat negatif. Keakuan itu menimbulkan sosialisasi yang buruk. Keakuan itu menimbulkan seseorang dijauhi, kegagalan demi kegagalan karena keegoisan, pertengkaran, perselisihan, sehingga manusia mencoba untuk menjadi tidak egois. Manusia mencoba untuk tidak mementingkan diri sendiri, atau bahasa kerennya, mereka mencoba untuk menang atas keakuan. Perhatikan Bapak Ibu yang terkasih, sayang sekali mereka mencoba dari kekuatan mereka sendiri. Padahal Alkitab mencatat dengan sangat jelas. Mari kita baca ayat ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, Roma 3 ayat 23, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Ketahuilah Bapak Ibu, manusia sudah cemar. Keturunan manusia juga sudah cemar.
Firman Tuhan berkata, pada saat Tuhan melihat keturunan anak-anak manusia, apa yang terjadi Bapak Ibu? Mari kita baca firman Tuhan berikut ini. Kejadian 6 ayat yang ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Celakalah manusia, Bapak Ibu, karena sejak jatuh di dalam dosa, kecenderungannya jahat. Kecenderungannya sekali lagi adalah jahat semata-mata. Mari kita baca lagi firman Tuhan berikut ini, Bapak Ibu. Roma 3 ayat yang ke-10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kalau kita baca ayat ini Bapak Ibu, kita akan ngerti. Pada saat manusia mencoba menang atas keakuan, mereka selalu kalah. Kalaupun mereka menang, mereka hanya menang bertahan sementara saja. Sebab kecenderungan hatinya jahat dan tidak ada seorang pun yang benar. Bahkan Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang berakal budi. Dosa begitu mencengkeram manusia, sehingga manusia kesulitan untuk menang atas keakuan. Mari poin yang terakhir yang saya mau sampaikan. Masih ada satu-satunya cara. Tidak ada cara lain. Manusia harus kembali murni. Manusia harus kembali suci di hadapan Tuhan. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang berakal budi. Dan mereka bisa menguasai diri mereka. Sehingga mereka bisa menang atas keakuan mereka. Hari ini Bapak Ibu, itulah sebabnya kita belajar satu perkara yang luar biasa. Harus ada penebusan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Manusia dikembalikan ke ciptaan yang mula-mula, yaitu tanpa dosa, suci dan tidak bercacat celah. Sebab kalau manusia didapati Tuhan suci dan tidak bercacat celah, maka manusia itu bisa menang atas keakuan yang melanda, yang merusak kehidupannya. Tidak ada cara lain. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang dari sorga. Ditinggalkannya sorga yang mulia. Untuk siapa? Untuk kita, Bapak Ibu. Sehingga kita bisa menang atas keakuan kita. Alkitab mengajarkan, kalau kita percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan, kita disebut orang-orang yang lahir baru. Apa maksudnya? Roh kita yang lahir baru, Bapak Ibu. Bukan tubuh dan jiwa kita yang lahir baru. Pada saat kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, roh kita diubahkan menjadi suci, lengkap, sempurna, dan dewasa. Mari kita baca firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yohanes 3 ayat yang ke-6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Luar biasa. Roh manusia yang sudah lahir baru membuat kita punya kuasa, Bapak Ibu, untuk mengalahkan kedagingan kita, membuat kita punya kuasa untuk menang atas keakuan kita. Dan bukan cuma itu, roh Tuhan menyertai kita, tinggal di dalam kita. Mari kita baca firman Tuhan berikut ini. Galatia 4 ayat yang ke-6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah.
sejak kita lahir baru, Roh Kristus, anaknya, itu tinggal di dalam kita, Bapak Ibu. Itulah sebabnya kita bisa berhasil menang atas keakuan kita, bukan karena kita, tapi karena siapa yang tinggal di dalam kita. Oleh Dia, Bapak Ibu, kita lebih daripada pemenang. Mari kita baca firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, karena kita sudah percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Tetapi ingatlah baik Bapak Ibu, sepertiga dari kita yaitu roh kita sudah suci, lengkap, sempurna, dewasa. Sementara 2/3 dari kita yaitu tubuh dan jiwa kita, mereka sedang menuju kepada kesempurnaan. Nanti mereka akan disempurnakan. Di dalam dunia ini, kita harus terus bertahan pada saat keakuan itu mencoba untuk menjatuhkan kita. Yang kita perlukan hanya sederhana, memperbaharui budi kita dan melepaskan kuasa firman Tuhan yang sudah kita terima. Roh kita yang sudah menjadi lahir baru itu, Bapak Ibu, roh kita itu diberikan juga oleh Tuhan kuasa karena Roh Kudus sudah menaungi hidup kita. Jadi kita hanya tinggal melepaskan saja. Apa yang dilepaskan? Firman Tuhan. Mari semua ikuti saya. Firman Tuhan. Dan kita berkata, saya punya kuasa untuk menang atas keakuan saya. Bukan karena kehebatan saya, tapi karena firman ada di dalam saya. Dan Roh Kudus akan menolong, memampukan saya untuk menang atas keakuan saya. Percayakah Bapak Ibu? Kalau engkau percaya, engkau akan lihat kemuliaan Tuhan. Saya mau ingatkan sekali lagi, bagaimana menang atas keakuan kita. Bukan karena di luar kita, tapi karena siapa yang ada di dalam kita. Mari sebagai ayat penutup, kita baca lagi ayat yang indah ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh siapa? Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ucapkanlah firman Tuhan dan praktekkanlah firman Tuhan. Simpanlah firman Tuhan baik-baik yang selama ini Bapak Ibu sudah dengar dan sudah pelajari. Dan ucapkanlah. Dan Bapak Ibu akan lihat kuasa Tuhan dinyatakan. Dan Tuhan akan menolong kita untuk menang atas keegoisan kita. Menang atas kepentingan diri kita sendiri. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa, hamba sudah selesai dalam waktu yang singkat dan terbatas ini. Kami percaya Engkau akan menolong kami untuk membuat kami semua bisa mengerti. Terima kasih banyak yang Bapa. Terima kasih banyak ya Bapa. Karena kuasa itu sudah Engkau berikan kepada kami. Karena Engkau telah mengasihi kami, sehingga kami bukan lagi seperti kami yang lama, tapi kami sudah lahir baru, kami manusia baru, dan itulah sebabnya kami percaya ya Tuhan, Engkau yang sudah mengasihi kami, Engkau yang sudah memberikan kuasa kepada kami, dan firman-Mu ada di dalam kami, sehingga kami bisa menang keluar sebagai pemenang. Menang atas keakuan kami, menang atas keegoisan kami, menang atas kepentingan diri kami sendiri. Kami rindu untuk terus memuliakan Engkau Tuhan. Berkati umat-Mu. Kami sudah dengar firman Tuhan, kami simpan di hati kami untuk kami lakukan dan mempermuliakan nama Tuhan. Makasih banyak ya Tuhan Yesus buat Jumat Agung yang luar biasa ini. Dalam nama Tuhan Yesus, semua percaya sama-sama katakan amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita persiapkan hati kita, jiwa dan roh kita untuk masuk dalam perjamuan kudus di hari peringatan khusus penderitaan dan kematiannya pada saat ini. Kita naikkan pujian salibnya, salibnya teramat mulia. Salib
teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mesti dengan lembut mengalunkan pujian ini, jemaat ambil bagian di dalam doa dan persiapan cara pribadi. Firman-Nya berkata, maka kata Tuhan Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini umat-Mu, seberapapun umat-Mu yang siap ambil bagian makan dan minum perjamuan Tuhan. Tilik hati kami masing-masing. Selidiki roh kami, batin kami yang terdalam sekalipun Tuhan. Kalau ada noda, celah ataupun pelanggaran sekecil apapun, kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan. Kami mohon pengudusan-Mu turun. Roh-Mu turun melawat dan menjamah setiap umat-Mu Tuhan. Supaya Engkau layakkan kami. Tubuh-Mu kudus kami akan terima dengan penuh kekudusan. Darah-Mu kudus akan kami terima dengan penuh dengan kekudusan juga Tuhan. Urapi roti dan air anggur akan kami terima sebentar. Urapan-Mu ada di atasnya, berkat-Mu ada di atasnya. Sehingga Engkau di dalam kami di dalam Engkau menjadi kenyataan. Sehingga peringatan khusus itu betul-betul menjadi kekuatan kami cara pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut perjamuan ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, angkat roti di tangan kanan dengan penuh iman di hadapan Tuhan. Firman-Nya berkata, dan ketika mereka sedang makan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Jemaat Tuhan, apakah saudara percaya ada kuasa di dalam tubuh Tuhan Yesus? Apakah saudara yakin dan percaya bilur-bilurnya sudah menyembuhkan sakit penyakit apapun? Sebagaimana iman kita kepada Tuhan, mari kita terima dengan iman, kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Tubuh-Mu yang terpecah-pecah menyatukan kami semua Tuhan. Tubuh-Mu yang hancur menyelamatkan kami. Karena tubuh-Mu adalah benar-benar makanan. Pegang cawan anggur di hadapan Tuhan dengan penuh iman, tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Firman-Nya berkata, sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur,
lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jemaat Tuhan, apakah saudara percaya ada kuasa di dalam darah Tuhan Yesus? Apakah saudara yakin dan percaya dosa kita sudah ditebus hanya oleh darah Tuhan Yesus? Dan apakah saudara juga percaya kutuk dan kuasa apapun telah dipatahkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus? Sebagaimana iman kita, mari kita terima, kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat tubuh dan darah-Mu yang telah kami terima. Kasih ajaib, kasih besar, pengorbanan ajaib, tiada taranya. Hanya Yesus yang mampu melakukan kami diselamatkan. Syukur, sembah syukur, sembah sujud bagi-Mu Tuhan. Yesus ajaib, Yesus dahsyat, Yesus mulia, Engkau hebat. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku lebih lagi karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu. Kami kagum akan karya-Mu Tuhan, kami kagum akan pengorbanan-Mu Tuhan. Haleluya. Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku Yesus ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi Dia. Yesus, Engkau ku kagumi. Beri kemuliaan bagi Dia, beri pengagungan bagi Dia. Engkau yang layak ku kagumi, ku hormati, ku muliakan. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Tidak ada kasih seperti kasih-Mu Tuhan, tidak ada pengorbanan seperti pengorbanan-Mu Tuhan. Dengan apakah kami membalas semuanya ini Tuhan?
Ini hidup kami, pakai menjadi alat-Mu, pakai untuk kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya kasih-Mu melingkupi semua umat-Mu saat ini. Kasih-Mu menguasai setiap kami pada saat ini. Kami menang, kami cakap, kami kuat bersama Tuhan. Di dalam Tuhan yang kami peringati karya terbesar pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang percaya, yang lemah dikuatkan, yang sakit oleh biru Tuhan bisa sembuhkan, yang terikat mengalami kelepasan dan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Percaya bahwa di dalam kami di dalam Kau menjadi kenyataan saat ini. Terima kasih Tuhan buat karya dan pengorbanan-Mu dan kuasa dalam perjamuan Tuhan ini. Terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami, ini syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan semua ini. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Jemaat GBI Asia Afrika Bandung yang kami kasihi dalam Yesus Kristus. Mari bergabung dalam Komsel Live Group GBI Asia Afrika. Komsel ini sebagai sarana untuk kita saling melayani, menguatkan, dan bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu yang mau bergabung dan ingin mengetahui informasi lebih lanjut seputar Komsel ini, silakan menghubungi Ibu Eri di nomor WhatsApp di layar ini. Mari kita ambil bagian di kesempatan yang sangat baik ini. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, sama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita naikkan pujian, kami memuji kudus-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Kita terima berkat yang datang daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang menaruh harap kepada Tuhan. Hidupnya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya. Tidak layu daunnya. Apa saja yang dia kerjakan dijadikan Tuhan berhasil. Terimalah semua berkat yang indah itu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Semua percaya diberkati oleh Tuhan sama-sama berkata, amin. Syukur hanya bagi